Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing. Hari ini untuk tanggal 21 September 2021 di hari Selasa. Oke, jadi buat teman-teman yang udah nonton morning briefing kemarin, ya, di akhir video itu saya udah cerita, beberapa watchlist start liner, gitu kan, yang hari ini bisa dibilang cukup jalan. Ya, Cak, Dian, WH, ILS gitu kan dan sebagainya. Selamat lah intinya buat yang ada ikut seperti itu, karena ini minggu terakhir ya, jadi manfaatkan sebaik mungkin untuk copet-copet emiten kayak gini. Nanti after selesai ya harus lebih filter mana emiten yang untuk kita trading kan. Ada yang di push naik lebih tinggi ya kan, ada yang dibanting ya, atau kembali ke asalnya sebelum kompetisi ini dimulai. Seperti itu. Dan langsung saja kita akan bahas hari ini. Topiknya agak sedikit berbeda. Jadi teman-teman kan udah ada yang request ya di Instagram, cuman saya belum terima juga nih untuk requestannya. Dan kebetulan ada topik juga yang mau kita bahas dan banyak teman-teman tanya, Om, nih market kenapa kok bisa ambruk? Bahkan mungkin tonton cek Hang Seng itu turun hampir tadi 4%. Itu kenapa? Jadi saya akan coba bahas. Jadi kalau mau tonton bisa tonton video ini sampai akhir. Oke, sebelumnya untuk transparansi, today kita nggak ada tidak ada yang kena loss dan tidak ada yang kena profit. Jadi overall kita masih netral. Meskipun ya saya pribadi sih kalau untuk copet ada aja gitu ya, WH, food dan lain-lain itu banyak untuk copetan. Cuman untuk rekom kita sendiri itu masih on track. Ada beberapa yang turun kena imbas dari market, tapi overall belum kena batas seperti itu. Jadi masih dalam on track. Ya, oke, untuk market kita bahas dulu langsung ke technical market. Ya, seperti yang saya bilang nih di hari kemarin bahwa market kepentok, udah itu aja. Jadi belum bisa benar-benar untuk breakout. Dan ini udah terjadi hampir berkali-kali. Ini kita bisa hitung berapa candle ini dia nggak mampu tembus. Nah, ada dua kemungkinan. Ya, sekali dia breakout akan kencang banget. Ya, atau kemungkinan kedua dia nggak breakout lalu membal dan downtrend. Ya, tapi kalau kita lihat dari kacamata, ya ini kan memang masih sideways ya. Jadi let's say market kita hari ini breakdown, EMA 200 di sekitar 6080. Hari ini dia tutup gap juga, ya kan ada beberapa support yang dia jebol gitu kan, support kecil ya, cuman ya support besarnya pun belum dijebol nih. Ya, let's say 6040, 6050. Ini belum ditembus. Ya kan? Jadi tidak bisa berpatokan sama EMA 200 juga. Cuman memang EMA 200 ketika di breakdown ini akan jadi sinyal yang kurang baik. Itu aja. Dan kalau dibiarin terus harga IHSG atau candle market di atas di bawah EMA 200, maka mayoritas LQ45 yang Anda cek nanti juga akan potensi downtrend atau ikut turun. Ya banyak lah kayak Antam itu udah mulai dekat-dekat EMA 200, Breeze, Agro dan sebagainya. Itu udah mulai jebol EMA 200. Jadi itu akan sangat kurang baik. Ya, tapi kacamata besar saya pribadi melihat ya ini masih sideways. Kalau ditanya, Om, efek ini, efek itu enggak? Saya pikir kalau saya basis teknikal ya kepentok resist udah. Ya kepentok resist, pas ketemu momen ada sentimen, ambiar. Kayak gitu ya, jadi kita pure technicalist ya seperti ini. Cuman kalau kita kaitkan, memang ada beberapa event-event yang ongoing dan event yang sudah kejadian yang membuat sentimen luar negeri, ya dari luar negeri ini jadi sentimen yang negatif. Ya, kita akan coba bahas. Jadi untuk technical clear dan prediksi saya besok sih, harusnya akan muncul candle seperti ini ya. Jadi market akan coba di-dump dulu besok. Ya, market akan coba di-dump dulu besok mungkin. Ditarik ke bawah dulu. Nanti closingnya naik. Prediksi saya sih kurang lebih seperti itu. Ya, atau ya choice kedua dia langsung technical rebound. Cuman biasanya akan di-dump dulu. Nanti perlahan mendekati close sesi 1 atau mendekati close sesi 2 dia ditarik naik. Baru Rabunya nanti naik lagi. Habis itu sideways lagi. Ya inilah repeat lah. Ya technicalnya repeat. Sementara market dari kemarin tuh begitu terus. Ya, jadi bisa kesempatan nih untuk besok teman-teman yang mau coba serok emiten-emiten yang masih uptrend, masih prospek, masih ada news-news atau katalis-katalis dan masih di atas support-support kuat ya Anda bisa cicil tuh besok.
Atau ya dari sekarang kan udah bisa cicil. Seperti itu. Oke, ini untuk market ya dan teknikalnya. Lalu kita langsung aja ya ke pembahasan eventnya. Ya, event-event yang akan terjadi yang dicermati oleh para investor di luar sana ya. Jadi yang paling crucial ini yang di tanggal Tuesday ya, di hari Kamis. Seperti kita nggak tahu nih, ini di Amerika ini jamnya kapan sih teman-teman? Kayaknya sih antara hari Kamis malam ya, antara Kamis malam atau Rabu malam ya, saya nggak tahu nih keputusannya. Berarti kalau Kamis malam akan berimpact ke market hari Jumat, kalau Rabu malam akan berimpact ke market di hari Kamis. Jadi kurang lebih lah ya antara Kamis atau Jumat. Nah ini ya keputusan-keputusan dari FOMC gitu kan, economic projection, lalu dari The Fed sendiri terkait suku bunga ya, dan terkait update untuk tapering off sebelum tahun berakhir. Nah ini kan sudah menjadi suatu katalis negatif beberapa waktu yang lalu. Cuman memang waktu meeting terakhir belum diputuskan untuk menaikkan suku bunga. Nah ini rumornya kembali digoreng, opininya kembali digoreng bahwa ada potensi untuk suku bunga dinaikkan, dan kalau dinaikkan ini akan menjadi sinyal yang kurang bagus. Jadi ini yang dikhawatirkan ya, ini yang dikhawatirkan oleh beberapa terutama negara berkembang ya gitu kan, beberapa negara gitu, beberapa bursa. Nah ini yang dikhawatirkan. Jadi kita harus wait and see dulu ya, kita harus wait and see dulu selama seminggu ke depan ya. Tetap trading ya trading, gorengan ya tetap trading aja gitu. Cuman yang blue chip yang memang relate kaitannya dengan market ya kita wait and see, jangan massive buy juga. Nah, jadi keputusan nanti di hari Kamis, hari Jumat gitu kan. Lalu satu event lagi yang sebenarnya sudah terjadi di minggu lalu beritanya. Cuman mungkin karena marketnya sekarang di down baru dikait-kaitin. Nah, ini adalah Evergrande. Mungkin teman-teman udah udah denger ya. Teman-teman mungkin sudah dengar di forum-forum bahwa salah satu developer terbesar, ini developer kedua terbesar di Tiongkok sana, di RRC, yaitu Evergrande, ini terlilit utang ya. Jadi dikait-kaitkan, kalau Anda baca berita-berita luar negeri, ini dikaitkan dengan Lehman Brothers-nya versi China ya. Dulu Lehman Brothers 2008-2009 salah satu perusahaan yang sangat amat besar bisa tiba-tiba pilot ya karena krisis global waktu dulu. Nah ini sekarang Evergrande ya, China Evergrande yang memang perusahaannya sangat besar sekali ya, perusahaan properti kedua terbesar ya. Oke, kalau Anda baca bla 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 bla, ini dia default ya dengan hutangnya yang mencapai berapa ini, 4.200 triliun atau 300 miliar US dollar. Nah saya ada info dari teman-teman kawan-kawan saya yang sering ngeliatin laporan keuangan. Dia bilang bahwa Evergrande ini laporan keuangan di 2020-nya ya, ini kan TBK ya, Evergrande ya di Hang Seng. Makanya Hang Seng itu jatuh 4% karena dia turun kalau nggak salah sahamnya hari ini 12% ya, kalau nggak salah. Makanya Hang Seng itu babak belur, salah satu impact dari sini. Dia turun pasti imbas ke saham-saham yang lain, sama lah kayak di market kita. Nah, katanya LK 2020-nya itu dia punya DER, debt to equity ratio-nya itu sampai 10 kali atau 1000%. Jadi sangat amat besar resiko default-nya atau resiko pilot-nya. Nah, lalu mungkin teman-teman cek, ada beberapa sektor properti kita yang terkena imbas. Let's say ada ASRI, ada LPKR gitu kan, dan beberapa itu kena imbas. Nah, lalu kalau pada tanya ke saya, Om, emang ada potensi juga ya properti-properti di Indonesia akan default seperti Evergrande? Jawaban saya harusnya tidak. Kenapa? Karena kalau kita peer to peer dari debt to equity ratio-nya, hampir saya bisa bilang tidak ada developer properti yang TBK yang dia punya debt to equity itu di atas 10 kali gitu. Bahkan kalau saya ambil sampling, ASRI itu debt to equity ratio-nya cuma 1,3 gitu kan. LPKR sebentar, paling berapa sih? Kayaknya nggak sampai dua kali lipat ya. Jadi kecil sekali lah. Ya oke, 2,4 untuk LPKR. Lalu kalau kita mau coba SMRA 2,5, BSDE
BSD bahkan 0,7 memang yang paling sehat gitu ya. PLN 2,3, jadi mentok cuman 3 kali lipat mungkin paling besar. Ya, jadi kalau kita peer to peer ke debt to equity ratio-nya harusnya tidak terjadi. Dan ya kesempatan lah kalau propertinya ambruk gara-gara panic sellingnya si Evergrande, ya kesempatan Anda untuk beli dong. Ya, tinggal cek apakah ketika dia turun ada inflow masuk, baik itu dari asing atau itu dari bandar, ya Anda cicil. Selagi teknikal masih bagus, ya menurut saya kesempatan. Ya, kesempatan untuk kita spekulasi buy. Kayak gitu. Jadi ini dikait-kaitkan, jadi nggak usah kaget. Kalau merah tuh dikait-kaitkan. Oh, gara-gara ini. Oh, gara-gara ini. Padahal kemarin waktu Evergrande ini, beritanya sih kalau nggak salah dari Jumat ya. Jumat atau Jumat lah, mulai di sounding itu Jumat. Ya, Jumat itu nggak separah ini properti gitu kan, masih sustain. Ya, jadi ini kena imbas dan ya kesempatan buat teman-teman yang mungkin ada lirik properti KLPKR, ASRI, BSD, kalau dia dibanting ya Anda bisa cicil. Asal ada inflow, asal teknikal bagus ya cicil aja. Ya, jadi udah clear bahwa ini saya juga belum update lebih jauh sih ya. Ini apa namanya, udah separah apa krisisnya gitu ya kan. Di sini dia bilang setelah bertahun-tahun melakukan pinjaman tidak bisa memenuhi pembayaran yang sudah jatuh tempo. Nah, kita nggak tahu nih, ini kan jumlah utangnya 300 miliar. Yang jatuh tempo ini berapa? Kita kan belum tahu. Dan ya saya yakin perusahaan sebesar Evergrande, ya mungkin saya nggak tahu nih swasta atau negeri ya gitu ya, atau BUMN lah istilahnya kalau di Indonesia. Nah, kalau ini perusahaannya pemerintah, ya mungkin aja bisa direlaksasi, bisa direstruktur. Ya, biar bisa dicicil lebih panjang. Kayak dulu ASRI juga direstruktur kan, obligasi dia. Jadi dia bisa bayar sampai 2026. Nah, harusnya sih perusahaan sebesar ini bisa dikasih kesempatan untuk restruktur. Gitu. Jadi kita harus update juga, dan panic selling boleh ya, cuman balik lagi kalau Anda yakin dengan prospek emiten-emiten di bursa kita, ya silakan atur money management aja. Kayak gitu. Pure lihat teknikal aja, karena kan prinsip teknikal itu kan market price discount everything. Jadi apa yang tercerminkan di harga indeks atau harga pasar itu udah include fundamental, udah include psikologi pasar. Jadi udah terprice in di pergerakan teknikalnya. Maka dari itu analisis teknikal kita bisa gunakan untuk decision making. Coba kita cek ya emiten-emiten properti ya. LPKR hari ini dibanting gitu kan. Ada ASRI hari ini juga dibanting. BSDE, CTRA, SMRA ini kan kena efek semua. Nah, cuman kalau efeknya sudah selesai, dia harusnya technical rebound. Nah, kesempatan buat kita untuk cicil kalau Anda masih yakin dengan sektor properti. Ya, lagi pula kita kan negara berkembang ya. Properti atau pembangunan di Indonesia ini masih sangat jauh dari kata maju seperti itu. Dan ya menurut saya prospek, kalau kita bicara prospek gitu kan, setelah krisis memang biasa sektor yang cepat growth-nya ya properti gitu. Jadi menurut saya properti ya salah satu sektor yang menurut saya prospeknya masih ada ya, seperti itu. Oke, jadi ini kurang lebih terkait pembahasan isu-isu terkini ya. Jadi nggak usah terlalu panik, kita tetap pakai teknikal. Kalau memang saham-saham teman-teman yang kena batas atau jebol support ya dikelasin dulu kayak gitu. Tapi kalau tidak ya kan, kalau masih kuat, masih uptrend, dia masih sustain di atas moving average, dia masih sustain di atas support kuat, ya keep aja ya, nggak ada masalah. Oke, karena tidak ada requestan yang saya jawab hari ini, saya akan kasih bocoran aja untuk watchlist sampai seminggu ke depan. Watchlist pribadi dari saya akan coba share ya. Yang pertama saya akan coba kasih becip. Jadi time frame-nya sama sampai tanggal 24 September, kompetisi selesai. Historisnya dia cukup kuat ya. After dia breakout, ya ini kan karena kompetisi Mirai digoreng, dia tidak balik. Artinya kalau memang dia cuman iseng-iseng doang naiknya, itu pasti dia akan ARB berturut-turut balik lagi. Tapi enggak, dia ini sustain, becip ini sustain di atas, let's say 69 sampai 60. Nah, karena dia sustain, ini kita bisa cicil di area ini. Area belinya berapa? Bebas. Tapi target itu di 69 ke atas tuh. Ya, jadi apalagi dia bisa lolos 71 atau 75, wah ini akan bagus sekali. Ya gitu. Jadi bisa masuk watchlist nih.
Karena apa? Becip kalau digoreng juga naiknya lumayan ya, 8%, 11%, 21%, 12%. Jadi kalau digoreng ada cuan 5%, 10% udah lumayan. Stop lossnya di berapa? Di 60 boleh. Atau kalau Anda mau main ketat, stop loss di 62, 63 sih nggak masalah. Ya, diatur aja, terserah teman-teman lah. Kita target 69 ke atas. Minimal 69. Ya, ini watchlist nggak harus besok jalan, tapi bisa masuk pantauan. Oke? Lalu habis becip, saya akan kasih share lagi pantauan-pantauan yang mungkin bisa dilirik. Itu ada ASJT. Ini pantauan pribadi saya sih. Ya, ASJT hari ini ada terlihat crossing. Bahkan saya bisa bilang nih lebih ke arah akumulasi sih ya daripada crossing. Oke, Mu memang lepas tapi ditampung gitu ya sama RB. Bahkan dia beli tanpa sell ya. Dia memang HK tuh tadi dari 158 ke 164. Ya kan, dia HK dan ini akumulasi. Ya, bahkan kalau kita track dari sini nih, dari awal bulan si ASJT AOZP exit. Kenapa dia exit? Karena saham ini awalnya tidur. Saham ini awalnya sideways. Ya, ini saya nggak tahu aksi korporasi apakah dia dividen atau rek issue ya. Saya nggak tahu nih. Karena ini adjust ke harga teoritis sih. Ya, untuk ASJT. Nah, cuman kita pure lihat bandarmologinya. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa ada yang akum. Dan salah satu akumnya itu ada CRS dan RB. Yang tadi kita lihat dia bahkan buyback atau nambah lagi di 162-an. Nah, kalau kita lihat harga rata-rata bandar, itu kita pukul rata-rata mereka di 154 sampai 159. Ya, ini ada satu di 147. Itu kan, tapi rata-rata mereka tuh di 150 160. Nah, jadi harga sekarang ini udah harga bandar kurang lebih. Kayaknya kalau mau cicil-cicil bisa nih. Teknikalnya oke, ya, masih ada motivasi harusnya digoreng untuk kompetisi. Jadi untuk batas stop loss sana atur aja stop loss 150-an. Kalau mau. Ya, nggak tahu sih kapan digoreng, tapi feeling saya kalau market besok menjanjikan, bahkan besok harusnya bisa jalan. Ya, tapi dipantau lah. Area beli bebas, target saya pribadi tuh di atas 170. Ya, area beli bebas stop loss 150. Disesuaikan aja, ya sesuai trading plan. Nah, oke. Disclaimer on ya. Tadi becip juga disclaimer on. Tapi harusnya sih bisa kasih profit. Gitu ya. Lalu mungkin satu lagi lah saya kasih. Ini dari sisi banking, agak spekulatif juga, jadi main ketat aja. Tapi kalau berhasil, ini profitnya juga lumayan. Ada BBHI. Ya, ada BBHI. Nah, BBHI ini juga watchlistnya sudah saya publish di mobile apps ya, BBHI ini. Nah, yang BBHI, after dia naik cukup banyak, ya kalau teman-teman cek, ini kan dia naik banyak nih gara-gara isunya, lupa Salim ya kalau nggak salah ya. BBHI ini, Citigroup lah ini pokoknya. Nah, ketika ada isu kemarin, dia tuh nggak dibanting ARB berkali-kali. Nah, ini emiten-emiten yang cukup bagus. Karena biasanya emiten kayak gini nih akan lanjut naik lagi. Karena dia komitmen, dia dijaga untuk tidak turun lebih dalam. Itu pertama. Ya, lalu yang kedua, kalau kita track dari dia digoreng, ini kan dia digoreng BBHI. Sorry. 08 ya. Nah, kalau kita lihat ini kan jelas akumulasi. Ada AZ, ada CD, ada SF, ada A. Ini full bandar. Ya. Dan kalau kita lihat top 3-nya saja yang akumulasi, rata-rata mereka tuh yang paling besar, si AZ. Ya memang saya lihat AZ ini masif banget waktu BBH ya, arah berkali-kali. Dia masif banget akumulasi di 35-an. Dan kalau kita lihat harga sekarang itu di 35.50. Jadi ini udah area harga bandar. Nah, makanya harusnya ini dijaga nih. Tinggal tunggu dia membal aja technical rebound gitu kan. Untuk area TP saya nggak kasih, bebas aja cuan bungkus terserah. Cuman batas stop loss ini di 3460 atau 1 tick 3450. Jadi kalau dia buat low baru di 3450 ke bawah, itu udah kurang baik. Better kita out, nanti buyback di bawah. Karena moving average-nya cukup jauh, jadi better hati-hati. Oke. Cuman balik lagi, ini area support juga 3.500-an harusnya sih kuat. Ya, ini saya share deh. Ini di VVIP pun kita udah ada rekom nih. Ya, sebagai watchlist.
ya pantauan saham ini bisa Anda coba cek. Disclaimer on, stop loss 3450. TP suka-suka Anda, cuan bungkus. Kalau mau detail ya di VVIP kayak gitu. Oke, sebenarnya ada banyak lagi sih watchlist dari saya. Cuman kayaknya segini dulu aja ya buat Anda pantau. Siapa tahu dari watchlist yang saya berikan besok bisa gerak. Thank you ya buat yang request, sorry banget gitu kan, karena mungkin admin saya lagi kuliah lah ya, dia agak, kalau lagi kuliah kadang dia agak telat untuk update ke saya. Tapi sebagai ganti saya udah kasih bonus-bonus watchlist, semoga bermanfaat. Ya kayak tadi Cak, Dian, WH, ILF dan lain-lain itu masih bisa dilirik. Saya sebut lagi AHAP, Mina, DSFI gitu kan. Itu juga masih bisa dilirik. Nah, Anda tinggal sesuaikan teknikalnya untuk Anda entry. Yang tipis-tipis Indo, BMSR, BTPR, INCF. Ya, ASJT juga termasuk yang tipis-tipis. Nah, jadi banyak lah yang bisa Anda watchlist. Oke? Thank you untuk teman-teman semua. Good luck ya. Buat yang mau join grup free kami, silakan. Kita bisa discuss lebih lanjut di sana. Saya tutup. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.